Oke, sudah perhatikan semuanya. HP-nya disimpan dulu. Ya, kegiatan awal sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Silakan Tria dipimpin untuk berdoa. Ya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar calon welder? Oke, terima kasih. Plus untuk kita semua. Oke, perhatikan. Bagaimana kabarnya? Sehat? Iya. Karena memang cuacanya musim hujan ya. Jadi tetap menjaga kesehatan. Oke, berikutnya Pak Musa akan absen. TL2. Ahmad Musleh, Ahmad Farid, Damar Saputra, Dimas Saputra, Erdin hadir. Imamuddin, Irham, Dani, Suhada, Eko, Junaidi, Nanda, Reja, Rifki, Rio, Safril, Saifuddin, Suhartono, Dayat, Teddy tidak ada tadi. Oh, hadir. Tria. Oke, ya. Untuk berikutnya silakan cek kebersihan kanan kirinya, silakan dilihat apakah sudah bersih. Oh, sudah bersih ya. Jadi terima kasih atas kerjasamanya untuk yang piket hari Kamis ya. Oke. Gimana? Masih semangat untuk belajar pengelasan? Nah, ya, apalagi kalian sudah kelas 12. Sekarang sudah bulan apa? Oktober ya. Oktober akhir minggu ke-4 ya. Jadi nanti kalian bulan April sudah ujian ya. Setelah itu lulus ya. Kalau sudah lulus otomatis ya. Kalian kalau misalkan jam sekolah ngeluyur melaku ya ditakoni. Praile ya. Kalau statusnya masih sekolah. Lek wis dadi alumni, nganggur le ya. Ya. Maka dari itu Pak Musa harap kalian tetap bersemangat kalau bisa sebelum ujian sudah keterima kerja. Oke ya. Jadi seperti itu ya. Terus misalkan Tria, Pak perempuan Pak nanti di dapur ya, jangan beranggapan seperti itu ya. Jadi tetap masuk enggak apa-apa ya, tetap kerja. Jadi tidak ada perbedaan laki-laki perempuan sama boleh kerja. Oke ya. Oke. Sekarang kita masuk materi ya. Pengetahuan awal siswa mengenai materi teknik pengelasan tungsten ya. Atau TIG ya. Kira-kira apa TIG? Ada yang tahu? Lastik? Ada yang dulu waktu kelas 2 PKL menggunakan lastik? Tidak ada. Kira-kira apa? Di dekat kalian yang ada hubungannya dengan lastik kira-kira apa? Knalpot. Terus apa lagi? Stainless. Terus apa yang bisa dilas dengan lastik kira-kira? Alumini ya, stainless, alumini. Terus apa lagi? Jadi pengetahuan awal kalian selama ini hanya ngelas apa? Alumini sama stainless ya. Oke. Kira-kira apa bedanya SMAW sama TIG? Kira-kira apa bedanya? Kira-kira apa bedanya? Hah?
Kalau SMAW melebar. Kalau tik? Apa kalau tik? Mengecil, ya. Ya, perhatikan. Lastik itu hampir sama dengan las asitelin. Ada blender, ada bahan tambah. Ya. Jadi kita pakai 2 tangan. Satu nambah fillernya ya. Jadi tik dan OAW hampir sama. Bedanya kalau tik menggunakan seperti ada yang depan itu menggunakan sumber listrik ya. Kalau OAW langsung dari asetilin dan gas. Jadi seperti itu. Oke, sekarang tujuan pembelajaran kita. Nah, kita lihat di LCD. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menganalisis ya, fungsi peralatan utama dan alat bantu pengelasan pada mesin lastik dengan cara melakukan komunikasi secara tepat. Nah, jadi untuk materi kali ini ya. Jadi kalian bisa apa? Fungsinya apa dari alat-alat yang ada? Nah, tadi sudah kita bawa dari bengkel ya, karena kita teori dulu sebelum masuk praktek ya, kita bawa mesin tik ya. Kebetulan mereknya adalah Crispo ya. Kita disupport penuh oleh Crispo, mulai dari las SMAW mereknya Crispo, las MIG Crispo dan tik Crispo ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita masuk kegiatan inti, langsung masuk kegiatan inti. Yang pertama tahap 1 yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Nah, di sini kalian yang pasti bentuk kelompok dulu. Ya, bentuk kelompok ada 7, ya satu kelompoknya 3, 1, 4. Ya, bebas nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi 6 orang aja, 6 kelompok saja. Sebentar, 1, 2, 3, 4, 5 saja. Nanti Rio sama Muslim bisa gabung ke meja yang lain ya. Ya, silakan bisa diatur mejanya. Langsung bentuk 4-4. Ayo, Ma'ruf. Sudah ya? Saya bagi kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke, paham ya? Nah, jadi gini, perhatikan. Masalahnya adalah silakan amati mesin las dan hasil lasan yang ada di samping. Ya, nanti bisa bergantian mulai dari kelompok 1 dulu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, silakan bergantian mengamati, dimulai dari kelompok 1 dulu. Ya, nah, setelah itu masuk ke tahap kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ya, di mana Pak Musa membagikan LKPD. Saya bagi LKPD-nya. Oke, sudah. Nah, di LKPD tersebut ya, kalian silakan mengerjakan sesuai alur yang ada. Paham ya? Ada yang ditanyakan sebelum kita mulai? Halo. Ya, seperti biasa tulis nama kelompok dan nama anggota. Oke? Sudah, silakan dimulai. Bisa dimulai 5 menit lagi. Silakan dicek dulu LKPD apa yang harus disiapkan. Setelah itu bisa langsung cek ke lokasi atau ke TKP, melihat mesin lastik yang ada di depan dan hasil lasan yang ada di depan.
Oke, silakan kelompok 1 ke depan untuk mengamati mesin las dan mengamati hasil lasan tik. Silakan kelompok 1. Silakan. Di LKPD itu menyebutkan bagian-bagian apa saja, terus difoto, terus hasil lasan apa saja. Silakan. Difoto buat hasil laporan nanti. Bagiannya apa saja dicek. Oh, maaf, ini ada yang tertinggal. Ini seharusnya ada gasnya ya. Karena tadi untuk bawanya kita kesulitan sehingga hanya ada ini. Difoto per part. Perhatikan untuk kelompok lain ya. Silakan difoto per part karena di soal LKPD ada menyebutkan bagian-bagian ya. Jadi difoto mesin lasnya jadi nanti buat laporan. Nah, untuk bahan materi, silakan ini di-scan barcode. Di situ ada bahan materi tentang untuk tugas kali ini, jadi bisa kalian bantu untuk pengerjaan tugasnya. Jadi selain dari browsing, Pak Musa juga sediakan bahan materinya. Silakan di-scan barcode-nya. Bisa membantu kalian dalam proses pengerjaan. Sudah? Itu hasil lasannya, silakan diambil. Difoto? Silakan difoto. Kalau sudah bisa lanjut kelompok 2, kelompok 1 bisa kembali ke tempat duduknya. Sudah, silakan kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Iya, semua. Silakan. Coba di-scan barcode, bisa? Di situ ada materinya, bisa membantu kalian dalam proses pengerjaan tugas LKPD. Dilihat komponen yang ada di mesin tik ini apa saja. Setelah itu, setelah kalian lihat semua komponennya, lalu kalian lihat hasil lasan. Apa yang kamu identifikasi dari hasil lasan tersebut? Tidak bisa? Coba langsung di laptop saya. Kira-kira bahannya itu apa? Sudah difoto? Difoto. Ayo, berikutnya kelompok 3. Ayo kelompok 3. Kelompok 3. 1, 2. Oh ya 3 itu, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo kelompok 3. Ya semangat, habis ini semangat. Apalagi kamu, Rob, LKS pasti nanti pegang tik. Karena proses tik pasti ada ya. Difoto bagian-bagiannya. Untuk kelompok yang sudah bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu
Tahap berikutnya silakan kalian diskusi ya, silakan diskusi. Silakan dikerjakan, bisa dari browsing atau dari materi yang sudah di-scan tadi. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Nah, ini kelompok 4. Silakan identifikasi, amati. Silakan cek bagian-bagiannya, difoto, terus amati hasil lasannya. Oke, sudah. Selanjutnya, kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan, amati. Dikerjakan. Ini dibaca. Amatilah mesin lastik. Sudah, catat bagian-bagian. Foto, ya. Sudah. Ini soalnya. Sebutkan bagian-bagian mesin lastik, ya. Parameter teknik pengelasan tik. Dampak hasil lasan dari pengaturan parameter, ya. Soalnya ada di LKPD halaman kedua, silakan dicek. Silakan. Ya, perhatikan ini soalnya di LKPD. Nah, maka itu harus kalian ketahui ya. Silakan dicek. Itu hasil lasannya juga diamati. Ya sudah, kembali ke tempat. Sudah masuk ke tahap ketiga ya. Kalian melakukan pengumpulan data. Ya, pengumpulan datanya bebas. Bisa browsing, bisa dari materi yang sudah ada di depan, yang tadi kalian scan, atau pengalaman kalian pada saat PKL. Ya, kelompok 1. Gimana materinya? Dari mana sumbernya? Google? Atau ditambah dengan materi yang dari saya? Ya, silakan dikerjakan. Ada kesulitan? Ya, oke. Gimana kelompok 2? Pengumpulan data dari mana? Dari mana? Pengumpulan datanya? Google. Terus? Scan barcode yang di depan ya, jangan lupa. Kelompok 3. Ada kesulitan pengumpulan data? Tidak ada. Dari scan, ya ditambah dari Google ya. Jadi jangan mengandalkan dari satu sumber belajar. Kelompok 4. Pengumpulan datanya? Dari mana? Scan. Ya, terus Google, tambah Google. Pengalaman pribadi belum pernah pakai tik? Belum pernah. Oke, kelompok terakhir. Ya, pengumpulan datanya dari mana? Dari Google, terus ditambah sama file yang scan di depan. Pengalaman pribadi? Lastik? Rangga enggak pernah tak? Rangga, lastik enggak pernah? Pernah. Ya, silakan ditulis dari pengalaman pribadi. Ya. Berapa menit kira-kira pengumpulan data? Berapa menit? 20 menit, terlalu lama. Oke, 10 menit. Sekarang setengah 10 lebih 5 ya. Berarti 10 menit lagi. Jam 10 kurang 15 ya. Oke, silakan dikerjakan.
Oke, sambil diperhatikan ya. Ya. Sambil diskusi, sambil pengumpulan data, nanti presentasi kalian sesuai di LKPD, perhatikan. Pakai Canva. Ya. Apa itu Pak Canva? Sebentar. Apa itu Canva? Ini, coba. Jadi ada yang sudah mulai ngedit Canva-nya, ya. Jadi dari salah satu anggota kalian silakan diedit di Canva. Ya, ketik canva.com. Bukan aplikasi, ketik di web. Password wifi-nya sudah Pak Musa siapkan tadi, pakai wifi aula. Passwordnya pengelasan, huruf vokalnya adalah angka, paham? Pengelasan, vokalnya pakai angka. Sudah, silakan coba ketik canva.com. Nanti perhatikan, sambil lihat layar depan, saya pandu sebentar untuk penggunaan Canva ya. Canva ini bisa digunakan untuk presentasi dan berbagai macam desain ya. Ada buat PowerPoint presentasi ini ya. Ada buat posting Facebook, nah, ada infografik, ada logo. Bisa buat logo. Bisa buat sinematik juga ada. Buat cover buku. Buat video ya. Buat YouTube, desktop, wallpaper ya. Macam-macam. Kalian pilih yang presentasi ya. Coba klik presentasi. Ya, ditunggu. Jadi selain diskusi, tanggung jawab kalian adalah membuat konten untuk presentasi. Nah, sudah ya. Ini sudah ada template kosong. Ada template kosong. Template kosong. Presentasi ini, presentasi. Sudah? Saya itu muncul seperti ini kan? Nah, ini template-nya. Banyak, silakan pilih. Ya, template-nya banyak, silakan pilih sesuai keinginan. Misalnya ini. Oke. Nah, boleh ini. Silakan edit. Materinya apa tadi? Pengelasan tik. Oke. Nanti satu-satu loh ya presentasinya ya. Ya maksudnya satu kelompok satu. Silakan dibuat kanvanya. Sudah ada kesulitan untuk pengumpulan data? Ini Pak, gimana ini Pak? Mana? Ini.
Nah ini. Pilih yang presentasi. Intinya ini, ya. Ya. Oke. Sudah. Siapa yang masuk Canva? Siapa? Mana? Nah, Ayo masuk Canva. cari alammu. Ayo jangan berebut. Ya apa, Pak? Google lah, Pak. Ya, Google. Kurang, Pak. Apa sih? Apa sih ini? Ya. Paham ya Dani ya? Oke. Sudah yang buat siapa? Sudah ada. Oke, ini kelompok ini. Siapa yang buat? Tono. Ya, mana? Coba. Ini. Pilih template-nya. Oh, ini template-nya banyak. Silakan milih. Misalkan ini. Nah, ini no. Ini. Perhatikan. Sampai jam 10. Ya. Oke, paham? Ya, sudah. Mana tadi LKPD-nya? Siapa yang kerjakan Canva? Farid. Nih. Ya. Ya, paham ya Farid ya. Jangan lupa di presentasinya dikasih kelompok berapa, anggotanya siapa saja ya. Di halaman cover. Oke, ini banyak para capcuter ya, apa? VN. Ya ini. Apa? Loser. Oke, Pak Musa tanya ini kenapa kok pada gondol ini ya? Ada apa ini? Kenapa? Teknik harus gondol ya. Ayo, siapa yang buat Canva tadi? Loh, ayo. Loh, kok tunjuk-tunjukan? Ayo, silakan dikerjakan. Jangan saling nunjuk, ayo. Canva.com. Canva.com. .com. Ya. Perhatikan covernya jangan lupa. Nama kelompok, nama anggota ya. Ini. Wah, ya untuk itu. Sudah jalan ya? Sudah berapa menit kira-kira kerjakan? Sudah? Kenapa? Kenapa? Covernya silakan kasih template. Template. Berat ya. Coba kasih template. Terus nama kelompok. Terus nama anggota. Ya, setelah itu hasil diskusinya apa? Ya, oke. Sudah ada kesulitan menggunakan Canva? Ya, jadi masuk tahap keempat itu adalah tentang mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Itu masuk ke tahap keempat. Jadi sekarang masuk di tahap keempat, kalian mengembangkan dan menyajikan hasil
karya. Berapa menit kira-kira? 12 menit, oke. Setelah itu, setelah 12 menit selesai adalah masuk tahap berikutnya yaitu evaluasi ya atau presentasi ya. Ayo siapa yang ngerjakan? Pak, Pak. Ayo sudah? Oke, seperti biasa, biar adil untuk penunjukan kelompoknya ya. Ya, scatter. Oke. Sudah siap semua ya? Sebentar. Kenapa koneksinya lambat? Oke, siap ya? Oke, masuk tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi hasil karyanya lewat Canva. Oke. Pak Musa puter ya? Siap? Siap. Oke, kelompok 4. 1, 2, 3, 4. Ayo. Kelompoknya Dayat. 1, 2, 3, 4. Ayo. Hasilnya silakan kirim ke WA saya. Biar saya buka dari WA saya. Ayo. Cara ngirimnya bisa? Bisa? Mana tadi hasilnya? Keluar no. Mana hasilnya tadi? Tadi mana kanvanya tadi? Ini Mana? beranda kan ya? Ya. Ini. Mana? Tadi yang kamu ngedit mana tadi? Belum, Pak. Enggak bisa. Oke, silakan maju dulu. Saya bantu bukakan. Silakan maju kelompok 4. Ininya dibaca, hasilnya tadi. Hasilnya tadi di mana? Ayo, Mas Dayat. Cara ngedit di HP ini ya. Sama saja di HP. Oke, sudah.
Ayo silakan. Silakan dijelaskan, sudah tampil di depan. Ayo sebelah sana boleh Mas. Sekalian di ini. Boleh mesin lasnya taruh ditaruh sebelah sana coba. Ya. Mesin lasnya taruh sana biar enak presentasinya. Ayo. Ini nyantol tuh, sih. Sudah. Ya, cukup sini aja enggak apa-apa. Hadap ke sana atau sebelah. Nah, nyoba dijelaskan bagian-bagiannya. Nih. Ini ya. Dibaca ini apa? Dijelaskan satu-satu ini apa? Terus sudah itu saja ya. Oke, silakan dimulai. Dibuka dulu, enggak sana. Biar enggak kerumpul. Ayo Dayat, HP-nya taruh dulu. Sudah, ayo. Ya, dijelaskan ke teman-temannya, buka dulu. Kabel yang jadi gini, perhatikan semuanya untuk kelompok berikutnya ya. Silakan, misalkan ini apa? Ya, tunjukkan. Ini apa? Itu ya. Jadi perpasnya langsung ditunjukkan ya. Kalau selama ini kan mungkin kalian tahunya secara kalau di Google atau tadi kan pada bahan ajar yang saya bagikan itu kan hanya sekedar gambar. Kalau ini kan benda real. Jadi pada saat presentasi Pak Musa pengen tahu sejauh mana antara kalian memahami gambar terus diaplikasikan ke mesin asli, apakah bisa dipahami ya. Nanti kita bahas bersama, tapi ini untuk pembelajaran buat kalian. Jadi apakah bisa menggabungkan antara yang ada di gambar dengan bendanya real. Paham ya? Sudah, silakan dilanjutkan. Sebutkan bagian-bagian mesin lastik. Yang pertama, air clamp. Kabel yang menghubungkan antara mesin las ke benda kerja. Kabel ini juga sering disebut dengan kabel massa. Untuk yang kedua, di sini ada gas tube, selang yang menghubungkan dan mengalirkan gas dari tabung ke welding gun yang nantinya akan keluar saat proses pengelasan berlangsung sebagai gas pelindung dari logam las yang mengalir. Yang ketiga, ada torch handle atau welding gun, dipegang oleh welder dan digunakan untuk mengelas. Dari welding gun ini dapat digunakan untuk on atau off untuk keluarnya kawat dan on off saat melakukan proses pengelasan. Iki lho. Sing gawe utune utune kawat.
nomor satu. Iya. tabung gas. Loh. Untuk yang keempat, di sini ada tabung gas sebagai penyimpan gas pelindung yang nantinya akan disalurkan melalui selang ke welding gun. Tabung gas itu. Selanjutnya ada regulator yang digunakan sebagai pengatur aliran gas yang keluar untuk proses pengelasan. Dan yang terakhir di sini ada elektroda tungsten sebagai salah satu terminal busur listrik yang mana dapat mensuplai panas untuk melelehkan material dasar ataupun filler metal. Oke, Berarti ya. terima kasih. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bayar? Iya. Ya, terima kasih. Kita aplaus untuk kelompok 4. Kita lanjut kelompok berikutnya. Putar. Loh. Tampil. Kelompok 3. Oke, ulang. Duh, kehapus kelompok 3 sebentar. Saya tes lagi. Tadi kelompok 4 sudah ya. Kelompoknya sampai 5. Bentar, saya hapus. Oke, putar. Ya. Bisa dikirim filenya sudah? Sudah. Was. Sebentar. Sudah, kelompok 3 silakan dipresentasikan. Boleh saya agak geser. Ayo. Siapa namanya? Ma'ruf. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bagian-bagian pengelasan tik earth clamp. Iki lho coy. Earth clamp adalah kabel yang menghubungkan antara mesin dan benda kerja. Kabel ini disebut juga kabel massa. Lalu ada gas tube. Oh, anu nih. Selang yang menghubungkan iki lho selang cuy, gas tube cuy. Selang yang menghubungkan dan mengalirkan gas dari tabung ke welding gun yang nantinya akan keluar saat proses pengelasan berlangsung. Dan juga sebagai gas pelindung dari logam yang mencair. Juga ada torch atau welding gun dipegang oleh welder dan digunakan untuk mengelas. Dari welding gun ini dapat digunakan untuk
on off untuk keluarnya kawat dan on off saat melakukan proses pengelasan. Nomor 4, tabung gas. Ya. Tabung gas digunakan untuk penyimpan gas pelindung yang nantinya akan disalurkan melalui selang ke welding gun. Regulator. Regulator digunakan untuk mengatur aliran gas yang keluar untuk proses pengelasan. Elektroda tungsten sebagai salah satu terminal busur listrik yang mana dapat mensuplai panas untuk melelehkan material dasar ataupun filter metal. Dari kami kelompok 3, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya. Nah, kita sekarang masuk ke tahap berikutnya, yaitu membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Ya, jadi kita masuk tahap terakhir. Sudah. Posisinya bisa hadap ke LCD semua. Ayo, HP-nya ditaruh dulu. HP-nya ditaruh dulu, HP-nya ditaruh dulu. Sudah kita bermain gadgetnya. HP-nya ditaruh dulu. Putar badan agak ke depan. Sudah ya, perhatikan. HP-nya ditaruh dulu, Dayat. Ayo. Oke, sudah bisa dilanjutkan? Ayo HP-nya ditaruh dulu, HP-nya taruh dulu. Posisinya bisa kembali lagi, ayo. Sudah ya? Oke, perhatikan. Nah, sekarang kita bahas bersama ya. Nah, enggak kebetulan memang saya sengaja untuk gambar di depan adalah dengan tipe yang sama dengan yang ada yang kita miliki. Jadi Pak Musa sengaja memang ngambil gambar yang sesuai ya. Jadi lastik yaitu tungsten inert gas welding ya. Jadi artinya apa? Tungsten. Tungstennya itu adalah ya. Ini tidak ada tungstennya. Seharusnya ada tungstennya, nanti kita minta. Nah, bentuk tungsten itu tumpul. Maka dari itu kita harus melancipkan dengan cara digrenda ya. Macam-macam tungsten akeh atau banyak. Nanti kita pelajari untuk pertemuan berikutnya. Sudah. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Wolfram inert gas. Wolfram itu apanya? Panas atau ini ya, las busur. Ya. Gas elektroda tungsten. Ya itu.
Mesin las ini bisa AC, bisa DC. Ya. Jadi bisa dua-duanya. Nah, perlengkapannya. Ini apa tadi? Torch. Giling-giling. Apa? Torch. Ya. Cara menyalakan? Ya, ditekan. Cerat. Ya. Jadi nanti yang nyala adalah tungstennya. Paham ya? Dia akan nyala. Nah, ada yang tahu pada saat las stainless di knalpot? Ya. Kenapa kok enggak pakai filler, Pak, atau bahan tambah atau elektrod? Ya, pada ditambahi elektrod karena dia tipis sehingga cukup dilelehkan dengan torch atau tungstennya. Ya, cukup dilelehkan trat jadi. Kalau di SMAW apa? Tag well. Ya, di tag tok itu sama. Kita pakai torchnya ini, pakai apa namanya? Tungstennya kita tag saja. Dia juga bentuknya seperti las ya. Sudah, lanjut. Setelah itu ini nah, klem massa ya. Nah, yang ini adalah selang gas. Nah, ini nanti ke sini ya. Di mana nanti kita yang ini adalah masuk ke tabung. Tabung apa? Kira-kira pakai gas apa? Kalau tik gas mulia, yaitu argon dan helium. Makanya umumnya plastik ini kalau bilang mesti wong pasaran atau wong bingkilan las argon. Padahal las mik pun bisa pakai argon. Ya. Tapi operasionalnya terlalu mahal. Maka jarang dipakai mik menggunakan argon. Yang sering adalah untuk lastik. Paham ya? Ya, jadi lastik. Ya. Untuk ini manometernya. Ya. Ini untuk ngecek apa? Tekanan yang ada di tabung. Sedangkan ini adalah flow meter, ini ngecek gas yang akan dimasukkan kepada mesin las. Ya. Pak, apa bedanya regulator ini sama untuk yang oksigen? Untuk uang bernafas sama apa enggak kira-kira? Hah? Sama tak? Ya. Secara universal sama. Cuma bedanya nepel untuk argon ini besar dan ulir kanan. Sedangkan untuk oksigen ulir kiri dan nepelnya kecil. Paham ya? Sudah. Nah, gini. Pak Musa lanjutkan. Pak, di gambar yang Pak Musa tampilkan itu, yang ini, ya, kok ada, oh yang mana sebentar, pendingin, nah, enggak ada ya pendingin. Nah, ini ada pedal. Nah, ini jarang digunakan pedal ya. Oh, yang di bahan ajar ada pendingin ya. Itu fungsinya apa? Pada saat pengelasan ini, ya kira-kira ini apa Paknya? Almini ya. Pada saat pengelasan almini, ini pakai arus AC, ya, otomatis dia akan bekerja dengan keras dan panas, maka butuh pendingin air. Jadi hanya sirkulasinya saja mendinginkan. Nah itu ada coolernya, ada flow meter ya. Nah, torchnya ini bagian-bagian torchnya itu ya, ada gas pelindung ya. Nah ini adalah untuk elektrodnya ya, elektrodanya. Jadi panjang seperti apa namanya, beting ya. Nah, seperti beting. Ini ada beberapa kode, nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita bahas parameter lastik ya. Jadi gini, parameter itu di semua proses pengerjaan itu ada ya. Jadi parameter itu tidak hanya pada pengelasan. Di proses pemesinan juga ada yang namanya parameter ya. Parameter itu apa Pak? Parameter itu adalah komponen-komponen yang berpengaruh. Maksudnya Pak, misal kita lihat di depan, plastik
Parameternya apa saja? Yang pertama, arus las atau welding current. Biasanya arus itu apa? Ampere. Kita sudah belajar SMAW dan MIG-MEG ya. Ternyata pengaturan ampere itu ngaruh nggak pada hasil lasan? Ngaruh. Oke, paham ya? Nah, pengaruhnya dari mana? Kita lihat termasuk ada diameter elektroda. Kalau kita pakai 2,6 sama pakai 3,2 kalau SMAW, ampernya apakah sama? Beda. Atau pakai yang 2,0 beda setting ampernya. Terus tebal material, beda kan? Kita harus mengatur ampernya. Terus jenis materialnya. Dan yang berikutnya posisi pengelasan. Ya kan? Posisi pengelasan ampernya juga berpengaruh. Kalau posisi tegak, ampernya besar apa kecil kira-kira? Kecil ya. Lek besar ndelendeng ya, enggak jadi ya. Dan yang terakhir ada bagian las. Maksudnya bagian las ini apa, Pak? Ya misalkan ada root, ada fill, ada capping. Sudah, lanjut berikutnya tentang tegangan busur atau arc voltage atau apa? Volt ya, tegangan. Nah, di sini berpengaruh pada elastik pengaturan volt ya. Berikutnya, polaritas. SMAW apakah ada polaritas? Ada. Dan ternyata berpengaruh kepada hasil lasan ya. Berikutnya, kecepatan pengelasan atau travel speed. Nah, ini tergantung welder, tergantung individu, ya kan? Biasanya ada yang tua ya. Ada yang tua budaya akhirnya. Ya. Ya, itu selera, ada yang zigzag, ada yang melungker ya. Itu tergantung weldernya masing-masing ya. Kalau Eko gimana? Zigzag atau melingkar? Zigzag. Ma'ruf. Zigzag. Rio. Zigzag. Suada melingkar. Mulet. Ya, dan yang terakhir ini adalah shielding gas. Shielding itu apa? Pelindung. Jadi bisa argon, bisa helium. Jadi gas mulia. TIG ini kenapa ongkosnya mahal? Karena dia pakai pelindung gas mulia. Jadi diselimuti gas itu biar apa? Pendinginannya lebih baik. Makanya terjadi cacat telas dengan warna pelangi. Iku cacat telas, Rek. Tapi lek versimu apa? Malah seni, ya benda. Wapi, Pak. Wah, padahal itu cacat telas. Ya. Kalau di industri itu ada cairannya, nanti digosok pakai kain, hilang. Malah itu yang dicari. Lek awakmu enggak, malah seneng ya. Knalpot stainless digawe model kayak pelangi, ya kan? Handle rem, ya kan? Api ya, las cacing ya. Kalau di apa namanya? Orang bengkelan, las cacing ya. Memang tik ini benar-benar konsentrasi tinggi, ya. Bisa disebut juga seniman. Jadi pengelas tik ini atau weldernya tik ini bisa disebut seniman. Karena memang punya nilai seni ya, beda dengan SMAW ataupun apa namanya MIG-MEG ya. Mau jadi weldernya tik, Gartner, nah Gartner itu ya, itu semua pakai tembaga. Kan kisi-kisinya AC, ya kan tembaga, nanti elastik. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, tampil. Oke, sekarang kita lihat video. Loading. Ya, ini pengesetan. Jadi nanti ini bisa kalian lihat sendiri, nanti saya bagikan filenya. Jadi ini adalah tata cara pengesetan mesin lastik ya. Dimana mulai kita ngatur ampere, ngatur volt, ya gini aja, kita stop. Nah, karena mesinnya juga ada di sini, saya minta tolong satu orang, bantu saya geser biar agak tengah. Ini LCD-nya saya tutup sebentar.
Ya, perhatikan. Nah, yang pasti ini adalah Crispo tipenya TIK 315P ya, ACDC. Ini kita punya 4, ya silakan dimanfaatkan. Jadi minimal iso nguripi ya. Ya. Nanti sampai proses selanjutnya di semester 2. Di sini ada layarnya ya, menggunakan LCD 7 segmen. 7 segmen itu apa, Pak? Seperti di lampu merah. 7 segmen, jadi hanya ada 7 segmen ya. Tahu ya di lampu merah itu ya, namanya itu lampu 7 segmen. Sudah. Yang pertama ada tombol on off, pasti ya. Yang berikutnya di sebelahnya ada AC/DC. Nah, di sini ada MMA TIK. MMA ini apa? SMAW. Jadi mesin ini juga bisa untuk ngelas SMAW. Hanya kita mengganti torchnya. Nah, ini kan. Kita ganti dengan handle-nya SMAW. Oke. Sudah, ini ada LF on. Ini apa? Kalau LF on ini sekali kita nyalakan, jret, dia akan pakai ampere tinggi. Setelah itu turun. Biasanya buat ngancing, ya ngunci, attack. Ini ada 4T, 2T, ya apa 2 tak, 4 tak mungkin ini ya. bukan ya. Jadi ini ada beberapa pengaturan. Sudah, lanjut ke bawahnya. Nah, ini ada start current. Jadi kelebihannya mesin ini, kalau pada saat awal kalian butuh ampere besar untuk kunci bisa kita atur. Jadi start current, jadi pada saat awal saja dia besar. Setelah itu turun sesuai yang kalian inginkan. Sebentar. Ya. Nah, pada dasarnya meskipun banyak panel yang ada di sini ya. Meskipun banyak panel yang ada di sini tidak usah takut kesulitan ya. Karena ada tutorialnya ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya pada saat masuk bengkel sehingga tidak ada bayang-bayang semu ya. Iku apa sih, Pak? Iku apa sih, Pak? Nah, kalau kita saat di bengkel praktek real lah, mau kan bisa oh ini digedekno, oh ngene tadi ini. Oh ngene ya. Maka dari itu parameter itu harus kalian perhatikan karena berpengaruh kepada hasil lasan. Nah, ini contohnya ya. Oh. Ini salah satu contoh dari pengerjaan lastik ya. Pak, sarung tangannya lastik kenapa kok lebih lunak, Pak? Daripada lebih lebih lemes ya kulitnya daripada las SMA atau Micmac. Karena apa? Kita kedua tangan. Yang sini adalah untuk nambah elektrodnya, kan gini. Kalau kita lihat gambar ya. Kan gini. Kalau sarung tangannya kaku kayak sarung tangan kalian yang SMAW ya apa? Apakah bisa memegang elektrodnya ya? Maka dari itu sarung tangannya lemes. Biasanya pakai dayat itu loh. Yang kainnya lemes itu. Itu kulit itu, bukan kain ya. Jadi seperti itu. Ya, untuk masalah bahayanya kita lihat sendiri ya itu. Itu yang tadi yang runcing itu adalah tungstennya ya. Jadi itu diameternya bermacam-macam, kodenya macam-macam. Kalau mau buat ngelas apa kenapa? Ya, awalnya tumpul. Kita itu gerenda sendiri, dibuat tajam ya. Itu tergantung pengelasan yang mau digunakan apa atau bahannya mau ngelas apa, itu tergantung ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sekarang masuk di kegiatan akhir di mana saya
menunjuk siswa untuk menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Ya. Oke, coba Mas Imam, apa kesimpulan untuk hari ini? Pembelajaran hari ini? Apa kesimpulannya? Oh ya, kesimpulannya adalah ternyata parameter pengelasan itu sangat penting. Oke, ada lagi mungkin. Siapa? Tria mungkin apa kesimpulan pelajaran hari ini? Oke, ya. Ternyata lastik ini cukup banyak aturannya ya, tidak semudah SMAW atau Mikmek. Mungkin ada pertanyaan sebelum mengakhiri pertemuan kali hari ini? Tidak ada, jadi sudah paham semua ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita masuk bengkel. Ya, kita sudah praktek lastik. Ya, jadi kalau punya stainless, nanti kita coba produk satu leher knalpot Vario 125 terbaru. Punya siapa? Ada yang motornya Vario? Punya Rio. Oke, siap. Stainlessnya silakan beli sendiri ya. Stainlessnya beli sendiri. Di Pak Rudi ada. Ya nanti kita potong-potong sendiri, kita setting ya. Coba. Nah, oke. Untuk evaluasi, nah, silakan. Cukup satu soal saja. Silakan, soal dibagi dua Mas kertasnya. Dibagi dua. Dibagi dua ya, berbagi. Ya, silakan dibagi dua. Bagi dua. Mas. Aduh. Oke, silakan dibagi dua. Kita potong. Sudah? Dibagi dua, silakan. Kasih nama. Sudah ya? Soalnya adalah, sudah tulis, sebutkan parameter pengelasan tik. Ya, bagi dua. Sudah? Sudah, oke. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Oke. Oke, terima kasih. Sudah, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, semangat pagi. Apa kabar teman weather? Aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Silakan istirahat dulu. Masuk lagi setelah sholat duhur. Ya, silakan.